Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel lagi ya. Kembali lagi bersama Kayu Pratama. Dan ya seperti biasanya ketika kita membuat video yang sudah agak-agak gelap ini, kita pakai cahaya ini, lighting ini. Berarti itu tandanya selama satu hari full aku nggak menemukan ide konten, dan ya tiba-tiba aku menemukan ide konten untuk dibahas. Dan menurut aku pembahasan kali ini cukup menarik karena ada beberapa hal yang harus dihentikan dan harus dipaksakan. Jadi jangan kemana-mana, tetap di next video selanjutnya. Welcome back to my YouTube channel lagi ya. Meskipun udah sedikit agak ngantuk ya, tapi ya udahlah, karena berhubung hari ini aku belum bikin konten, jadinya aku bikinkan konten untuk saat ini. Dan ya seperti biasanya, sebelum kita masuk ke inti videonya, kita sapa-sapa dulu ke kalian. Bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu, semoga panjang umur, dan semoga murah rezeki. Bagi kalian yang lagi kena masalah, lagi kena musibah, ataupun lagi kena ya percikan-percikan permasalahan kecil-kecil di dunia ini, semoga cepat terlewati dan bisa kembali lagi normal seperti sedia kala. Amin, Allahumma amin. Dan ya, kali ini aku akan membahas sesuatu, pembahasan di mana ini akan apa, ada banyak yang setuju dan ada juga banyak yang tidak setuju. Jadi tergantung bagaimana kalian mengambil dari sisi mananya dulu ya untuk pembahasan kali ini. Pembahasan kali ini temanya adalah tentang paksa atau memaksa ya. Paksa atau memaksa terkadang ada positif dan ada negatifnya. Mungkin ketika kita bahas negatifnya, karena memaksa itu tidak baik ya. Memaksa itu tidak baik karena mungkin menurut aku ya, memaksa itu adalah cara terjelek ya. Cara terjelek ketika kita tidak mendapatkan sesuatu yang harus kita dapatkan dan bukan menjadi takdir milik kita, dan kita paksa. Itu negatifnya di situ. Jadi percuma gitu loh, kalau kita dapat pun kita nggak akan pernah menikmati rasa kebahagiaannya, rasa benar-benar senang mendapatkannya. Jadi itu nggak akan ada. Dan positifnya adalah ketika memaksa itu berarti kita dinilai orang yang pantang menyerah, terus berjuang dan tahu bagaimana harus bersikap dan benar-benar tidak berkeluh kesah. Tapi itu semua bisa dibilang tergantung orang dan individu manusianya ya. Bahkan banyak orang-orang yang mensalahpahami, ada sesuatu hal yang harus dipaksa dan ada sesuatu hal yang stop, tidak perlu dipaksakan lagi. Ya udah, kita ambil contoh aja ya. Kita ambil contoh, sesuatu hal yang harus dipaksa adalah tentang kebenaran ya. Banyak orang yang menyangkal kebenaran itu sesuatu hal yang benar dan dipaksa harus benar, padahal kebenaran itu adalah sesuatu yang suci, dimana tidak bisa diperdebatkan. Itu sudah benar-benar sudah ada garisnya, udah ada buktinya. Ketika kebenaran itu menjadi perdebatan, itu berarti kebenaran itu belum tentu benar karena banyak perdebatan. Tapi kalau kebenaran itu sudah tidak ada perdebatan, itu benar-benar benar. Kok bingung sih bang? Ya karena aku lihat dari kemarin ya, ada beberapa peristiwa di mana ada seseorang yang ingin di apa ya, dihargai dan ingin diperhatikan, tapi orang itu tidak memperhatikan orang lain itu sedang apa. Paham kan? Ya disitulah kebenarannya. Kebenarannya adalah adab seseorang yang menghargai seseorang. Itu harus diperhatikan. Karena di zaman sekarang itu banyak orang-orang yang gila akan kehormatan, gila akan kedudukan, gila akan rasa ditakuti, disegani. Dan menurut aku itu semua itu nggak penting. Ketika pada dasarnya kebenaran itu ada, maka hal yang tidak benar setinggi langit pun pasti akan menjadi runtuh seketika. Karena menurut aku ya tipikal orang yang nggak pernah mau namanya kebohongan. Kejujuran itu benar-benar harus. Tapi aku juga tahu bagaimana takarannya harus bertindak, karena setiap tindakan, setiap benar-benar gerak-gerik itu harus benar-benar dilihat ya, harus benar-benar diperhitungkan. Karena setiap satu langkah saja, kalau kita salah melangkah, kalau kita benar-benar salah perhitungan, masalah itu akan datang seiring jalannya waktu. Jadi itulah
kenapa harus tidak memaksa dan harus memaksa pada waktu tertentu. Terus ada lagi tentang ikatan ya, tentang ikatan. Ketika ikatan, menurut aku ya, sebuah ikatan itu bagus ketika kita memaksa dalam kebaikan dan tidak bagus ketika kita berharap untuk orang lain tuh respect ke kita, untuk orang lain tuh mengajeni kita ataupun menghargai kita dalam situasi dan keputusan ataupun pendapat kita tuh harus selalu diiyakan gitu ya. Dan itu benar-benar nggak fair menurut aku. Ketika kamu ingin dihargai, tentunya kamu juga harus menghargai seseorang. Dan di dunia sekarang ini, aku pernah mengalami beberapa kejadian. Ketika aku selalu menghargai seseorang, tiba-tiba orang itu tuh merasa dirinya tuh tinggi, merasa dirinya tuh selalu disegani. Alhasil dia tuh meremehkan orang yang menghargai dia, bukannya menghargai balik, tapi dia meremehkan. Dia sok kuat, dia sok memimpin, dia sok menyuruh. Dan itu semua menurut aku orang-orang bodoh ya, benar-benar bodoh, karena dia tidak tahu seberapa attitude baiknya, seberapa rendah hatinya orang menghormati dia, sedangkan dia meninggi. Tapi ya benar, seseorang itu akan tahu bagaimana kelasnya masing-masing. Kalau kita teruskan untuk perdebatan untuk orang-orang seperti itu, berarti kita bukan di kelas orang itu, bahkan orang itu masih jauh dibandingkan kita yang sudah levelnya tinggi. Karena menghargai itu ada titik level tertinggi ketika benar-benar tali silaturahmi itu akan terikat dan tidak terputus. Ketika kita benar-benar bisa tahu kondisi satu sama lain dan benar-benar emosional tuh ketika berbenturan dan kita saling mengalah, itu benar-benar puncak tertinggi dalam komunikasi ya. Terus terikat oleh sesuatu hal yang dipaksakan pun itu nggak akan pernah baik ya. Tapi yang menurut aku ya tidak akan pernah baiknya karena mungkin berlebihan. Kalau kita sewajarnya aja, mengikat dengan sewajarnya aja, seala kadarnya aja, mungkin nggak apa-apa. Tapi kalau berlebihan itu benar-benar tidak boleh. Dalam hal kebaikan pun tidak boleh. Ketika kita berlebihan memaksa dengan kelebihan itu tidak boleh ya. Itulah ke faktanya. Dan ya, Sagittarius. Sagittarius tipikal zodiak yang benar-benar nggak mau berdebat tentang masalah-masalah sepele yang dia sebenarnya tidak di level itu, dia sebenarnya tidak menggubris, karena itu menurut dia permasalahan seperti itu adalah receh banget untuk diselesaikan dengan cara benar-benar apa ya, benar-benar serius. Karena masalah seperti itu seharusnya bisa kita selesaikan secara satu pihak aja, kedewasaan dia aja udah beres, nggak usah dengan mediasi lah, nggak usah dengan tetek bengek lah, karena itu bener-bener masalah sepele banget untuk Sagittarius ya. Karena Sagittarius no drama-drama. Terus yang kedua, Sagittarius tuh tidak tidak peduli dengan orang-orang yang tidak menghargai dia. Ketika dia tidak dihargai ya sudah, berarti orang-orang itu bukan orang-orang yang pantas untuk Sagittarius, maksudnya selalu dihormati gitu ya. Sagittarius tuh tipikal zodiak yang ingin menghormati seseorang, karena menurut Sagittarius, ketika kita menghormati seseorang maka kita aman ya. Tapi ketika orang itu tidak menghormati kita, kita tetap aman, karena di saat orang itu membuat masalah ke kita, banyak orang-orang yang akan membantu kita secara sukarela tanpa kita meminta tolong. Disitulah kenapa Sagittarius benar-benar suka dan menghormati seseorang meskipun dengan cara diam. Dengan cara diam, diam itu pun bisa menjadi obat dalam segala masalah, termasuk ketika kita sulit untuk berkomunikasi. Tapi ketika diam kita tidak dihargai, sudah, kita pergi. Buat apa kita terus-terusan untuk membuat orang itu peduli ataupun respon dengan kita gitu, buat apa. Terus yang terakhir itu tentang pekerjaan ya. Aku sempat berpikir bahwa ketika kita memasakkan pekerjaan tidak sesuai dengan visi kita itu, pekerjaan itu bisa dibilang nggak wajar. Tapi ada juga peristiwa di mana kita tuh akan selalu terus karena yang dilihat itu adalah usahanya. Itu benar-benar menjadi sudut pandangku berubah ya. Segitu benar-benar efeknya. Kalau kita tuh diciptakan di dunia ini tuh hanya untuk beribadah, ikhtiar, bukan mengharapkan hasil. Jadi seberapapun apapun itu kita ikhtiar, benar-benar ikhtiar, dan hasilnya tuh sudah Allah menentukan. Sebagus apapun usaha kita, kalau hasilnya
dari Allah tuh hanya segini, ya udah segini. Kita tidak pernah bisa meminta lebih. Nah, itulah faktanya. Oke, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Aku minta maaf jika ada salah kata, kalimat, perbuatan, ataupun kalian nggak paham dengan isi konten aku kali ini karena ini udah malam dan ya aku membuat konten mendadak dari satu hari utuh. Aku bingung mau bikin konten apa dan tiba-tiba terlintas dalam benakku seketika aku harus bikin konten ini, jadi aku bikin konten ini. Jadi semua konten-konten apa ya, aku bisa jamin itu ada semua pengalaman aku dan aku berbagi agar apa, agar kamu tidak mengulangi kesalahan yang sama dengan apa yang aku apa yang aku pernah terjadi ya. Itu sebuah pelajaran, tapi kalau kamu ingin merasakan pelajaran itu, kamu boleh melakukannya, tapi ingat semua pasti ada resiko baik dan buruknya. Oke, kita jumpa lagi di next video selanjutnya. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah support, like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.